Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampai di tafsir surat Al-A'raf. Kita masuk ke ayat 94 sekarang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'annahum yadhurrun. Dan tidak kami mengutus fi qaryatin di dalam sebuah negeri, atau kalau mau lebih spesifik, qaryatin itu berarti tempat yang dihuni, yang ramai dengan orang yang tinggal di situ. Min nabiyyin, dari nabi, illa akhadna ahlaha, kecuali kami timpakan orang-orang di dalamnya bil ba'sa'i, dengan kesempitan, wad dharra'i, dan penderitaan. Perbedaan antara ba'sa dengan dharra itu artinya, kalau kita contohkan dengan air. Nah, ketika terjadi pengingkaran Rasul, kemudian Allah timpakan ba'sa dan dharra ini. Level ba'sa itu contoh di tempat itu kekurangan air. Biasanya mereka mendapat cukup curah hujan, kemudian sekarang hujannya dikurangi sehingga mereka kekurangan. Mereka hidup dalam keterbatasan. Itu merupakan suatu ujian level tertentu. Kemudian ketika masuk ke dharra, hal itu naik levelnya menjadi contoh yang tadinya mereka kesempitan air, nah sekarang tuh ada orang-orang yang kehilangan nyawanya karena kehausan, menjadi sakit karena kehausan, seperti itu. La'allahum yadharra'un, supaya mereka merendahkan diri, supaya mereka mengakui kelemahan mereka, supaya mereka tunduk. Jadi ini adalah sunatullah yang sudah Allah berikan. Datang Nabi ke suatu tempat, Rasul ke suatu tempat, kemudian disangkal, didustakan oleh kaumnya. Nah, apa yang terjadi? Allah azab mereka. Level pertama, sempit kehidupannya. Level kedua, dinaikkan menjadi sesuatu yang menyiksa mereka. Supaya mereka menyadari kesalahan mereka, supaya mereka tunduk bahwa mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa perubahan di dunia ini selain daripada tunduk kepada Allah. Summa badalna makanas sayyiati hasanah. Kemudian kami ganti makanas sayyiati, sesuatu yang buruk tadi, azab yang telah terjadi tadi, menjadi kondisi baik. Allah cabut azab, Allah kembalikan kondisi mereka seperti semula, hatta afau wa qalu qad massa aba'ana dharra'u was-sarra'u fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Sehingga mereka beranak pinak, keturunan mereka bertambah karena kondisinya sudah baik. Wa qalu, dan mereka berkata, sungguh dulu sudah menimpa bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami, pergiliran antara dharra was-sarra, penderitaan dan kesenangan. Nah,
Jadi mereka nggak melihat bahwa ada pergiliran penderitaan dan kesenangan itu atas andil daripada Allah. Mereka memandangnya ini sebagai suatu fenomena alam. Dulu juga bapak-bapak kita juga kayak gitu kok. Kadang roda di atas, roda di bawah. Mereka melihat itu sebagai bagian dari fenomena alam. Tidak ada kaitannya dengan Allah. Sehingga mereka kehilangan esensi daripada azab atau ujian yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, ketika mereka sudah seperti itu tersesatnya, mereka tetap nggak bisa melihat adanya zat yang mengatur segalanya. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Maka kami timpakan kepada mereka baghtatan, dengan tiba-tiba azab yang lebih besar tanpa mereka sadari. Jadi itulah teman-teman yang mau saya sampaikan. Orang-orang yang jauh dari agama, mendustakan perintah-perintah syariat-syariat yang Allah turunkan melalui Rasulnya. Mereka suka banget sama dunia. Dan mereka nggak melihat di balik pergiliran dunia, roda di atas, roda di bawah ini adalah karena diatur oleh Rabb mereka. Jadi sama sekali mereka tidak pernah kaitkan semuanya dengan Allah. Tidak seperti seorang muslim yang kehidupannya ketika mereka diuji, mereka melihat ini adalah skenario Allah. Jadi mereka bersabar, berharap dengan pahala Allah. Itu yang kita temui dari dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW berkata, sungguh menakjubkan seorang mukmin level yang lebih tinggi daripada muslim. Karena tidak ada satupun ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuknya kecuali baik baginya. Dia melihat semua yang datang padanya datang daripada Allah dan semuanya baik. Jika ia mendapat kesulitan, ia akan bersabar. Kenapa ia bersabar? Karena dia tahu bahwa ini adalah kebaikan daripada Allah. Allah berikan pahala kepada dia dengan ujian itu. Dan ketika sesuatu baik datang baginya, dia mendapatkan kesenangan, maka dia akan bersyukur. Dia lihat ini juga datang daripada Allah. Maka ia bersyukur karena tidak ada andil sedikit pun apa yang dia buat terhadap kesenangan ini. Dan itu juga baik baginya. Jadi baik. Kondisi baik atau buruk, semuanya diterimanya dengan memandang Allah di balik semuanya. Baik, itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.